Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Firmanda, mahasiswa semester 6, Prodi Sastra Indonesia dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan podcast bersama narasumber yang dimana narasumber ini sudah memiliki karya. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sastra Sejarah yang diampu oleh Ibu Desi Carolina. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu sastra sejarah. Sastra sejarah adalah genre sastra yang menggabungkan unsur fakta sejarah dengan unsur fiksi, di mana latar, tokoh, peristiwa dalam cerita diambil dari kejadian-kejadian nyata di masa lalu. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali peristiwa sejarah melalui pendekatan naratif dan imajinatif, sehingga pembaca dapat memahami sejarah secara lebih manusiawi dan emosional. Nah, sekarang kita mulai berbincang bersama narasumber kita yang dimana ini teman kelas saya. Namanya Halo. Kak Tisna Harisman. Ya, halo, Lala. Ya. Apa kabar, Kak? Baik. Gimana kesibukannya belakangan ini? Kesibukannya ya berhubung ini udah akhir-akhir semester ya mungkin banyak tugas lah ya, Oh tugas iya UAS. ya. Sama lah kita ya. Iya sama, karena kita sekelas. Oke, Kak. Ada beberapa hal nih yang mau saya tanyain ke Kakak Boleh. mengenai karya Kakak dan dunia kepenulisan. Iya, boleh. Oke. Oke, Kak Tisna. Iya. Nih, kenapa Kak Tisna nih tertarik untuk menulis? Apakah menulis ini menurut Kak Tisna sebagai ekspresi atau terapi diri? Kayak gimana? Kalau pertanyaannya kenapa tertarik, Iya. karena saya emang sejak awal atau sejak lama emang sudah menyukai dunia menulis ya, meskipun sebenarnya bukan yang apa ya, bukan yang terlalu mahir gitu, terlalu ahli, tapi hanya sebatas suka aja gitu. Karena lebih suka ke kayak awalnya sih lebih suka kayak tulisan-tulisan apa sih, kayak quotes-quotes gitu loh. Oke. Kayak misalkan kalau Lala tahu ada ininya apa kalau Instagram tuh selebgram ya. Oh iya, oke Iya, ya. maksudnya suka posting quotes-quotes itu Iya. kayak Fiersa Besari itu suka banget dulu, karena justru itu salah satu yang tertarik ke sastra dan akhirnya suka nulis puisi-puisi, quotes-quotes gitu, kata-kata galau gitu lah. Nah itu Oh, jadi mulai dari awalnya situ. tertariknya dari situ, dan terlebih karena kalau kita bisa menulis atau suka menulis itu bisa, kan awalnya saya basicnya itu suka musik ya, Oke, suka lagu. iya. Nah dulu itu salah satu motivasi untuk masuk sastra atau belajar menulis tuh tujuannya itu salah satunya pengen bisa nulis lagu, Oke. atau syukur-syukur nanti siapa tahu kalau udah lulus atau jadi lulusan sastra Indonesia pengen jadi songwriter, penulis lagu gitu, penulis lirik Iya. lagu. Dan kalau misalkan Amin. tadi Lala, apakah itu bisa jadi apa Sebagai tadi? ekspresi. Nah, ekspresi diri dan apa? Terapi Diri diri. itu iya juga, Iya. iya banget juga, karena dengan kita menulis kita bisa apa ya, mengeluarkan atau menuangkan isi kepala kita gitu, atau yang Iya. sedang kita rasakan gitu. Oke. Apapun itu, entah kebahagiaan, entah kecewaan, luka dan semacamnya, apapun rasa itu bisa kita tuangkan ke dalam tulisan. Oke, jadi Kak Tisna ini awal mulanya tertarik tuh dari lihat quotes-quotes di Instagram ya. Betul, iya, Oke. itu kan. Oke, selanjutnya kayak kalau misalnya Kak Tisna inget-inget lagi nih, tulisan pertama Kak Tisna tuh tentang apa sih? Ingat nggak? biasanya nggak jauh dari ya gitu, nggak jauh dari yang patah hati Oke. gitulah, galau-galauan. Ya karena ngeliat quotes yang Iya. tadi saya bilang yang dari Fisa Besari, terus ya banyak lah ya influencer yang kalau nulis tuh ya berbau ke arah-arah situlah, anak-anak senja gitulah. Oke, ya. Nah, oke nih, Kak Tisna nih kalau lagi nulis nih emang karena lagi happy atau galau sih? Nah itu Apa? tapi kalau misalkan ditulis biasanya lebih ke kalau lagi galau sih. Kalau lagi happy mah Oke. nggak kepikiran buat Kalau nulis lagi sih. patah hati ya? Iya, itu biasanya kalau lagi misalkan
ya gitulah yang namanya ngejalanin hubungan, misalnya ada ya ada apanya ya bahasanya, ada naik turunnya gitu ya, apalagi misalkan sampai ditinggalin atau diduain itu kan pasti kan Dihianatin. galau banget ya, dia Oke. dihianatin itu pasti pasti mudah banget lah keluar tulisan-tulisan itu dengan Oke, mudah gitu. iya. Dia berarti di otak Kak Tisna itu kayak langsung bisa Iya, menuangkan. biasanya Oke, iya. kalau kalau terjadi misalkan hal-hal yang sensitif yang berkaitan sama perasaan gitu, Aduh. itu biasanya mudah itu untuk keluar Oh, langsung jadi gitu. tulisan, entah puisi, entah lirik lagu, entah quotes gitu. Oh, begitu. Nah, terus nih kalau Kak Tisna baru nulis satu paragraf nih, pernah nggak kayak ngelamunnya berjam-jam gitu? Pernah nggak? Ya itu biasanya ada tuh namanya apa ya, saya lupa istilahnya, pokoknya ketika misalkan penulis itu udah lagi asik-asiknya nulis nih. Oke. Nah terus dia itu tiba-tiba muncul rasa males atau Males. muncul rasa ngeblank gitu di kepalanya, mau Iya. nulis apa lagi. Nah itu biasanya ya pernah sih pasti kayak gitu. Nah biasanya ya itu justru itu tantangan seorang penulis itu, ketika lagi asiknya nulis, lagi mau beneran bikin karya, tapi malah si rasa malas atau bingung mau ngelanjutinnya gimana, itu tuh akan selalu ada aja sih dia kasihan sama penulis-penulis. Oke, berarti ada ya Ada kayak buat pastinya. ngelamun pasti kayak gitu kan Iya, ya? misalnya lamun mikirin apa terus Oke. nggak dapet. Nah, selanjutnya nih, pernah nggak Kak Tisna nih waktu lagi nulis kayak ngerasa, ih tulisan gue jelek banget gitu, mau gue hapus nih, pernah Ya nggak? itu sering banget itu. Oh, sering banget. Ya kan, karena seperti yang tadi saya jelaskan di awal, karena saya eh, merasa bukan penulis yang Iya, mahir gitu, jadi masih belajar juga. Jadi kalaupun nulis, kayaknya ini nggak bagus ya, ini kayaknya jelek dah, ini kayaknya terlalu alay dah, ini kayaknya terlalu nggak perlu iya dipublikasiin publik. gitu. Tapi biasanya perasaan-perasaan itu atau pikiran kita itu selalu ada, cuma kalau emang kita mikirnya ayo udahlah, nulis mah nulis aja, Oh, bikin karya bikin aja, terserah mau orang bilang apa gitu. Jadi ya baik lagi ke kitanya. Tapi ya kalau udah sering nulis biasanya rasa percaya dirinya akan meningkat sih. oke, itu kayak mungkin awal-awal aja kali ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya Kak Tisna lagi nulis nih, Mhm. biasanya nih kayak kalau misalnya menulis, enaknya tuh sambil denger lagu atau kayak yang Nah, sunyi-sunyi gitu, apa di kafe-kafe gitu? kalau saya biasanya kalau kalau apa ya, suasana supaya saya bisa menulis biasanya, kalau itu sih pertama kalau lagi galau. Menyendiri? Ya kalau lagi menyendiri di kamar Oke. misalkan, atau di perjalanan-perjalanan juga bisa sih, kayak lagi di mobil. Itu di buku saya yang kemarin terbit itu, beberapa tulisan saya itu yang puisi-puisi itu dibuat ketika di perjalanan tuh, ketika saya Oh, real berarti ya. iya, Nah, terus? ketika saya Oke, hebat nih Kak Tisna ini hebat. Berarti dia menuangkan apa pikirannya iya, dimanapun gitu ya. Terus mhm. berarti ada di tulisan itu waktu waktu perjalanan gitu, waktu pas perjalanan. Ya ampun ketamu. Nggak, kamu apa mau bikin kita Oke tahu nggak? guys, santai aja ya guys ya. Soalnya Taruh stop dulu. Iya, nah jadi biasanya itu di perjalanan-perjalanan juga eh, ide-ide itu muncul, karena kan di perjalanan nggak ngapa-ngapain ya, iya. cuma ngeliatin jalan atau ngeliatin mobil lewat, motor, biasanya sambil apa gitu yang lagi dipikirin ditulis. Karena banyak tuh yang tadi saya bilang ya, di buku yang saya terbitin sama temen-temen waktu itu, banyak yang saya tulis ketika lagi di perjalanan di mobil gitu. Oh, berarti ada ya waktu pas perjalanan Atau apa. justru kalau kan ada orang yang kayak di kafe gitu ya, Iya. di tempat-tempat nongkrong itu. Bisa nggak Kak Nah Tisna? itu saya nggak bisa itu, karena Oh, tinggal bisa. ke distract aja gitu, Oke, nggak bisa. terlalu rame gitu ya? Iya, atau kalau sambil dengerin lagu pun saya nggak bisa tuh, ntar ke Oh, ke distraksi sama si lagu, lagunya. malah nyanyi. Iya, biasanya kalau lagi sunyi aja, lagi menyendiri atau lagi ngelamun, lagi ngeliatin Oke. apa perjalanan. Takut kesurupan tapi kan kalau misalnya Iya kayak sih, gitu. benar juga. Oke, Kak Tisna. Nah, kalau misalnya lagi nulis sesuatu nih karya Kak Tisna, itu karyanya tuh bisa ada yang bikin nangis atau ketawa sendiri nggak Oh, gitu? ada itu Apa tuh? yang lebih sering yang bikin nangis sih pastinya. Aduh. Nah itu beberapa di buku saya kan, Oke. ada buku tuh Rasa di Antara Semesta judulnya. Iya. Itu kumpulan puisi-puisi, antologi puisi. Nah Oke. itu salah satunya ada judulnya Restu. Oke. Judul puisinya Restu itu, yang dimana isi si puisi itu mengenai restu aja. Jadi ya dulu pernah ada hubungan, terus ya singkat cerita tidak direstui lah ya oleh orang tua. Nah terus akhirnya ketika nulis itu sambil
meneteskan air mata gitu. Aduh, sedih banget. Dulu itu pernah lah itu. Oh, udah masa lalu Iya, ya? itu udah yang Oke, berarti Kak kemarin-kemarin. Tisna tuangin tuh dari ke Ada. puisi itu gitu. Iya, ada. Judulnya Restu. Restu ada. Oke Kak Tisna nih. Kak Tisna nih sering nulis pas Hmm. kepepet deadline atau pas lagi nganggur? Nah, itu biasanya tergantung keperluan menulis itu untuk apa ya. Biasanya kalau untuk tugas atau untuk misalkan bikin karya tapi dikasih deadline itu biasanya ada tuh. Iya. Untuk memenuhi ya beberapa syarat lah biasanya. Itu biasanya dikejar-kejar deadline justru sama tetap bisa keluar tuh kalau lagi dikejar deadline. Justru yang tadi tuh kalau misalkan lagi dalam keadaan nganggur, lagi nggak ngapa-ngapain, itu biasanya bisa muncul itu ya ketika di waktu-waktu tertentu aja, kayak misalkan tadi kayak lagi di jalan, di perjalanan, atau kalau lagi sendiri di kamar, atau kalau lagi galau. Nah itu biasanya kalau lagi situasi-situasi yang lagi nggak ngapa-ngapain, lagi nganggur. Tapi kalau lagi dikejar deadline, duduk aja di kelas misalkan atau di mana, misalkan deadline-nya besok nih atau ntar malam, ya biasanya bisa dikejar tuh kalau lagi deadline. Dan langsung lancar Kepepet. ya, Iya, langsung bisa lancar gitu biasanya ya. gitu. Iya, The oke power oke. of kepepet. Nah, nih Kak Tisna ini ya ampun. Terus Maaf ya guys. maaf guys, bersin guys. Nih Kak Tisna nih tim nulis yang harus selesai atau boleh bolong-bolong dulu deh gitu. Yang penting ada niat nih gitu. Ya. Nah, ini kalau saya biasanya bolong-bolong sih. Oke. Jadi ya itu tergantung kebutuhannya dulu ya. Iya, Kalau misalkan dikejar deadline ya mau nggak mau kita harus selesaiin dong. Iya, betul, Karena itu kan biasanya terkait tuntutan dari yang meminta apa karya tulis itulah. Nah, terus ada juga kalau misalkan tadi yang bolong-bolong ya. Iya. Nah, itu kan biasanya semau kita mau ngerjainnya kapan, mau ngelanjutinnya kapan, mau berhenti kapan, mau dilanjutin. Itu bebas lah itu kalau misalkan itu. Nah, itu biasanya saya di yang posisi yang kedua itu tadi. Oh, bolong-bolong gitu ya. Oke. Tergantung mood lah. Tergantung moodnya Kak Tisna, guys. Oke, ini yang terakhir nih Kak ya. Iya, boleh, Lala. Sebelum kita tutup guys podcast kali ini gitu kan. Ada sedikit pesan nggak nih buat yang mau nulis gitu kan, atau yang mau ngasih semangat nih Kak Tisna, karena tulisannya belum beres-beres nih karena kayak males gitu kan. Ada nggak Kak Tisna? Ya paling kalau untuk temen-temen yang mungkin udah ada tulisannya ya, tapi dia malas gitu ya. Ya udah temuin aja dulu inspirasinya, cari dulu di mana gitu ya. Cari motivasi atau cari hal yang bikin kalian itu mau happy dan mau mulai nulis lagi gitu. Intinya carilah moodnya, gimana caranya kalian misalkan suka apa, suka nonton. Misalkan kan ada ya orang yang baru muncul inspirasinya itu ketika nonton misalkan. Jadi bisa ada apa ya, referensi atau setelah dengerin lagu atau setelah jalan-jalan traveling, ada yang setelah misalkan pokoknya banyak hal lah. Nah itu yang penting hal-hal yang bisa ngebangkitin mood kita, yaitu kalian cari dulu aja, itu pertama. Nah kedua ya mungkin ya itu ya, kalau emang kita udah serius dan emang niatnya pengen nulis bikin karya, ya coba aja ditulis aja gitu. Jangan takut dengerin apa kata orang, misalkan takut jelek. Jangan misalkan takut ada orang yang bilang karyanya itu jelek lah atau alay lah atau apa. Itu wajar lah yang kayak gitu. Justru dari komentar-komentar itu justru kita jadiin jadi acuan untuk kita memperbaiki kesalahan kita dari komentar-komentar tersebut. Jadi justru bagus dong, itu berarti yang menilai karya kita kurang, jelek atau alay, itu berarti kan dia memperhatikan karya kita. Iya, betul. Jadi ya kita perbaikin aja. Toh lagian itu yang berkomentar belum tentu mereka melakukan hal yang sama apa yang kita lakukan. Gitu. Udah. Ya kurang lebih gitu lah. Jadi itu 2 poin ya. Kak Tisna ngasih semangat sama pesannya nih buat yang masih mager-mageran. Lala sendiri gimana? Udah ada rencana mau nulis belum gitu? Belum ada sih Kak. Kenapa? Belum ada. Coba aja Lala misalnya punya karya, punya tulisan, coba ditulis dulu deh dikit-dikit di buku gitu. Ntar di Wattpad bisa, atau seminimalnya dijadiin status gitu, dikumpulin di X atau di Instagram. Aduh, aku coba ini banget nih, kayaknya pengen nyoba nih. Ya enggak? Kan udah dikasih dorongan nih sama yang udah punya karya nih, guys. Gampang kalau mau kayak nerbitin buku bisa hubungi Kak Tisna gitu. Udah dapat orang dalam. Oke, gitu aja ya. Terima kasih Kak Tisna. Terima kasih udah mau membantu, udah mau datang. Iya, sampai kita bikin podcastnya di mobil. Iya. Karena nggak ada tempat. Karena tempat di dunia ini sudah rame. Iya.
Dan jauh banget perjalanan ke sini, guys. Nyasar Parah. tadi ya? Nyasar. Ini tadi Lala ke rumah saya, guys. Iya, di mana nih Kak tempatnya? Di perumahan Bukit Tiara, Cikupa ya. Cikupa. Kita Kabupaten tuh Tangerang. Oh ya, by the way kita tuh deket. Ini Balaraja. Saya di Balaraja dan Kak Tisna di Cikupa ya. Dan kita satu kelas dan satu kampus. Kebetulan awal teman pertama saya juga dia. Sama, saya juga. Ya kan Kak, bener pertama gak? kali dulu apa Pertama PKKMB penerimaan mahasiswa baru. Iya, Profesa. Berangkat bareng kita ya, subuh-subuh dulu. Iya. Dan sampai sekarang sekelas dan masih bertahan di semester 6. Iya itu anehnya kan kalau anak-anak kelas lain mah banyak yang dirubah-rubah kelasnya. Iya. Kelas kita mah dan alhamdulillah kita terus-terusan dari ya? semester 1 sampai Sekarang, semester 6. semester 6. Iya. Kita selalu bareng-bareng ya, cuman sampai semester 8 juga deh kayaknya. Amin, semoga aja karena ya kita introvert. Jadi kayak untuk mengenal orang baru tuh kayak aduh gitu bener. ya enggak? Untungnya kita nggak ada perubahan kelas. Oke. Kita nggak ada perubahan kelas tapi kita dapat orang dari kelas baru. Betul. Kan? Iya. Tapi baik-baik banget. Oke, udah gitu aja ya Kak Tisna ya. Terima kasih banget Lala. Sekali lagi. Oke. Dadah guys. Ayo. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti dan menonton podcast sederhana saya dan narasumber saya Kak Tisna. Semoga dari obrolan kita berdua ini dapat apa Kak tadi? Ya setidaknya sedikit manfaat lah kalau ada ya, dan menginspirasi teman-teman yang mau mulai menulis. Oke, supaya nggak males. Kalian tonton aja podcastnya, banyak banget amanat-amanat nih dari Kak Tisna. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.